Bagaimana jika buku yang ada di tanganmu hari ini bukan sekedar buku, tetapi jejak suara Tuhan yang berhasil lolos dari kehancuran waktu, kesalahan manusia, dan ribuan tahun sejarah, dan tetap berbicara langsung kepadamu saat ini? Di balik setiap halaman Alkitab yang kita baca hari ini, tersembunyi sebuah perjalanan panjang yang hampir mustahil untuk bertahan. Sebuah kisah tentang firman yang tidak pernah mati meskipun ditulis oleh tangan manusia yang fana, disalin berulang kali dalam keterbatasan, dan diterjemahkan melintasi bahasa yang terus berubah seiring zaman. Bayangkan, firman Tuhan tidak ditulis dalam bahasa yang kita kenal sekarang, melainkan dalam bahasa Ibrani dan Yunani kuno, bahkan dalam bentuk yang begitu asing bagi kita, tanpa huruf vokal, tanpa spasi, tanpa tanda baca. Sebuah rangkaian huruf yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar mengenal konteks dan roh dari tulisan itu. Namun justru dari keterbatasan itulah, Tuhan menunjukkan kuasanya, bahwa pesannya tidak bergantung pada kesempurnaan manusia, tetapi pada kehendaknya yang kekal. Firman itu ditulis pertama kali oleh manusia seperti Musa, disalin dengan penuh kehati-hatian oleh generasi demi generasi, dijaga oleh mereka yang rela menghabiskan hidupnya, hanya untuk memastikan tidak ada satu huruf pun yang hilang. Sementara di sisi lain, ancaman kehancuran selalu mengintai. Perang, pembuangan, waktu yang mengikis bahan tulisan, dan bahkan kesalahan kecil yang bisa terjadi dalam proses penyalinan. Namun yang menggetarkan adalah ini, meskipun semua itu terjadi, inti dari firman Tuhan tetap utuh, tetap hidup, tetap berbicara. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Sebuah deklarasi ilahi yang terbukti nyata, bukan hanya dalam iman, tetapi dalam sejarah yang panjang dan kompleks. Dan mungkin disinilah letak misteri yang paling dalam dan mind-blowing, bahwa Tuhan tidak menghindari proses manusia yang rapuh, tetapi justru masuk ke dalamnya, bekerja di dalamnya, dan melalui itu semua tetap menjaga suaranya, agar sampai kepada kita hari ini, seolah ingin berkata bahwa tidak ada keterbatasan yang mampu menghentikan kasihnya untuk berbicara kepada manusia. Karena pada akhirnya, Alkitab bukan hanya tentang bagaimana ia ditulis, tetapi tentang mengapa ia diberikan, agar manusia mengenal Tuhan, agar kita menemukan jalan menuju kehidupan, dan agar kita menyadari bahwa di tengah dunia yang terus berubah, ada satu suara yang tidak pernah berubah. Seperti yang ditegaskan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk mengajar, memperbaiki, dan menuntun kita dalam kebenaran. Artinya, firman itu bukan hanya bertahan, tetapi juga bekerja, membentuk, dan menghidupkan. Jadi, ketika kamu membaca Alkitab hari ini, sadari ini, kamu tidak sedang membaca buku biasa, kamu sedang mendengar suara yang telah berbicara selama ribuan tahun, dan masih memilih untuk berbicara kepadamu, sekarang.